Dua kabar baik untuk timnas, dijamin timnas makin ganas bin beringas. Wow, kata itulah kita sematkan untuk tim nasional Indonesia, yang mana mendapatkan dua angin segar jelang menghadapi Piala Asia. Bukan apa-apa, ini datangnya langsung dari info A1, yang mana Bapak Norkoronpot yang selalu memberikan info-info terupdate tentang perkembangan calon pemain diaspora sudah berfatwa bahwasanya bakal ada kloter 2. Lantas siapa kedua pemain tersebut? Yuk, mari kita bahas. Iya. Ini gila ya. Setelah Luke Fikri dan Mitchell Baker akan dinaturalisasi, sekarang masuk ke kloter kedua. Dan nggak tanggung-tanggung ada dua pemain abangku. Ya, pertama dari Jerman, yang kedua dari Belanda. Lantas siapa ini dari Jerman dan Belanda? Ini mau kita coba bahas, kan? Tapi sebelum itu aku mengucapkan terima kasih banyak dulu kepada penonton setia channel Saputra Kembaran New. Alhamdulillah abang-abangku, kakak-kakakku semua, kita sudah menginjakkan di angka 97.000 subscriber. Masya Allah, ini semua berkat kalian. Mungkin kalau nggak ada kalian, nggak akan mungkin bisa aku berada di fase ini. Makanya aku nggak akan pernah bosan-bosannya untuk selalu mendoakan abang dan kakakku semua sehat-sehat selalu, murah rezeki, dan dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam segala urusannya. Amin, amin ya robbal alamin. Thank you udah like, subscribe, dan juga ngasih hype. Dan semoga ini menjadi amal jariah buat kalian semua. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan utama tentang siapa kedua pemain asal Jerman dan Belanda yang diproyeksikan akan ikut ke kloter kedua. Wih, menarik kali nih. Udah absen abangku dari Sabang sampai Merauke dan juga luar negeri? Udah komen abangku? Mantap kali. Oke. Dari Jerman, kita mulai dari Jerman aja dulu ini ya. Jadi di sini Bapak Norkoronpot kan udah terkenal kali nih, kan, orang Menteri Hukum yang mana sering sekali spill-spill nih pemain-pemain diaspora, calon pemain diaspora yang bakal bergabung ke timnas. Karena memang melalui kawan inilah ya kan. Karena kalau nggak melalui kawan ini ya berat lah pastinya kan. Jadi otomatis dia tahu dong perkembangan terupdate daripada calon-calon pemain kita. Dan di sini dia baru aja ngepost di Instagramnya tentang dua pemain yang bakal merapat ke timnas. Memang di situ dia nggak nyebut nama, tapi dia kasih kode yang betul-betul bermanfaat bagi kita. Apa itu abangku? Di dalam captionnya terdapat kode yang cukup berarti. Apa itu? Keduanya memiliki hubungan darah dengan Indonesia. Sekali lagi, keduanya memiliki hubungan darah. Jadi bukan pemain yang lahir di Indonesia, tapi pemain yang punya darah Indonesia. Nah, kalau kayak pasti kalian muncul nama Reno yang kemarin sempat ke Bali dan sebagainya. Tapi Reno itu lahir, dia tidak punya darah. Sedangkan ada satu pemain yang bermain di Bundesliga, nggak di Bundesliga sih, tapi di second tier-nya, ya, bersama dengan Magdeburg, ya, yang mana dipinjamkan oleh VfB Stuttgart. Dan di sana dia sudah mengoleksi 3 gol dan 3 assist dari 33 laga. Mak suka kali angka 33 ya. Kayak ini, kayak Tom Hai 33 cetak gol di menit ketiga, di menit 33 ya. Pas pula Persib hat-trick yang 3 kalinya. Oke. Nah, jadi usut punya usut ini ya kan. Laurent Ulrich ini kan dari Jakarta, dari Jerman. Ya, Laurent Ulrich. Yang mana dia ini dari Jerman, punya darah keturunan dari bapaknya, yang kebetulan bapaknya dari Surabaya. Udah. Berarti masuk dong kategori yang disebutkan nama Bapak Norkoronpot. Yang kedua dari Belanda. Nah, dari Belanda ini sebenarnya banyak kali, serius. Karena kalau bicara tentang dari Belanda, nama-nama yang punya darah keturunan Indonesia, wah, bejibun cuy, ya. Tapi kita ambil aja di sini satu, Dinjenbergen, kan, yang mana dari Depok, dari neneknya mamanya, kan. Nah, tapi itu kita bahas dulu nih, si Ulrich ini. Si Laurin, ya, bisa kita bilang ini pemain yang paling kita tunggu-tunggu. Bahkan inilah yang paling punya potensi akan membuat timnas kita ini jadi terbang tinggi di Piala Asia. Kenapa? Karena posisinya langka. Apa itu? Gelandang serang, attacking midfielder. Yang mana kita nggak punya gelandang serang yang oke punya. Kita punya Marcelino, tapi Marcelino kadang masih angin-anginan.
Kita punya Kambuaya. Kambuaya bahkan sekarang nggak dipanggil. Kita punya Egy, mentok di AFF. Kita punya siapa lagi? Luke Pikri tidak berada di posisi sebagai gelandang serang. Dia lebih ke winger. Bielano Jonathan lebih ke winger. Ragnar juga lebih ke winger. Kita tidak punya pemain yang berposisi asli sebagai gelandang serang. Dan Laurin Ulrich merupakan opsi yang paling rasional jika memang betul ini bergabung. Dan pemain apa bisa kita bilang? Pemain FB Stuttgart ini lagi diincar sama 1, 2, 3, sampai 4 klub. Bahkan satu dari Wolfsburg, satu lagi dari Augsburg, bahkan ada klub Liga Spanyol, Levante juga menaruh minat. Tapi di sini paling banyak ya persenannya bakal ke Wolfsburg, Bundesliga. Ada juga dari bukan Bundesliga, namanya Karlsruher. Ya, cara ngomongnya takut salah aku ini ya. Ini main juga di Liga 2 Jerman. Ini jadi pemain paling dicari. Kenapa? Karena usianya masih sangat muda, 21 tahun dan attacking midfielder. Dan dia pemain timnas Jerman kelompok umur. Nah, jadi sebenarnya punya potensi nih. Laurin ini bakal bermain dengan Jerman. Tapi kita mesti tahu, skuad Jerman itu betul-betul sangat solid. Diisi sama pemain-pemain betul-betul elit. Nah, Laurin Ulrich ini mungkin belum memasuki di fase yang bisa dilirik sama pelatih Jerman di timnas senior. Karena buktinya dia tidak dipanggil lagi. Paling terakhir dia itu mentas di timnas U20, under 20. Dia memang memulai karir di timnas Jerman under 16, 17, 18, 19, dan terakhir 20. Dan hebat nih teman-teman, di setiap dia main di kelompok umur, dia selalu cetak gol. Bahkan di under 17 dia cetak 4 gol kalau nggak salah. Iya, 4 gol dari 15 laga. Sisanya dia cetak 1 gol, 1 gol, 1 gol. Tapi ya rutin cuy. Di setiap kelompok umur diikuti dia cetak gol. Maka nggak usah diragukan lagi kapasitas dia untuk mencetak gol bagi timnas Indonesia nanti. Ini baru golnya, belum kita tengok asisnya. Bahkan mungkin bisa jadi lebih banyak asisnya daripada golnya. Karena apa? Karena posisinya tadi sebagai gelandang serang. Pemain yang sangat kreatif. Dan kalau misalnya kalian tengok video-video dia bermain, tayangan ulang ketika dia bermain dengan klubnya, aduhai, buat kita makin gak sabar untuk segera mempermanenkan ini pemain menjadi warga negara Indonesia. Bukan begitu teman-teman? Bahkan ya, kalau memang disahkan ini undang-undang dua kewarganegaraan bagi atlet berprestasi, waduh, bisa jadi berbondong-bondong nih pemain keturunan akan main ke Indonesia. Dan bukan tidak mungkin nanti di Piala Asia market value kita udah sampai 1 triliun ini asli. Ya, sekarang aja udah 500 hingga 600 M. Apalagi Jazz itu udah melejit tinggi kali kan. Apalagi gabung nih Laurin Ulrich ini, waduh, gile. Ini cocok ya teman-teman ya untuk mendampingi Tom Hai. Joe Pelupesi, Tom Hai, Laurin. Ih, gila. Baru depannya ada Ole atau mungkin di Jenbergen, kirinya Luke Pikri atau mungkin Ragnar, kanannya ada Milano Jonathan. Asik. Itu asli GG kali. Super power kali timnas kita. Belakang nggak usah diragukan lagi. Udah ada Kevin Dix, J.I. Jazz, bahkan ada Michel Gers, Justin Hapner, atau mungkin Rizky Ridho. Dan jangan lupa masih ada Kelvin Verdong, belum kita masukkan lagi, cobalah. Waduh, ini pemain elit. Serius teman-teman, jadi nggak sabar kita nunggu FIFA Matchday lagi, kan? Kayaknya setelah habis FIFA Matchday kemarin, kayaknya agak hilang juga semangat kita, kan? Karena membuat kita itu jadi makin getol dalam kehidupan kita, yaitu gara-gara ada FIFA Matchday. Karena kita akhirnya menonton kembali tim nasional Indonesia yang dipenuhi dengan pemain-pemain diaspora yang rela meninggalkan paspor Belanda mereka, yang rela meninggalkan paspor Inggris mereka, atau mungkin Jerman mereka, atau pokoknya negara-negara manalah, terserahlah. Yang penting mereka tetap mau membela Indonesia. Itu patut diapresiasi teman-teman. Jadi jangan pernah sampai kita mendiskreditkan perjuangan pemain-pemain diaspora kita, pemain-pemain keturunan, pemain warisan ini. Karena mereka sejatinya, karena sudah membela Indonesia, itu sudah banyak sekali pengorbanan yang telah mereka lakukan. Ya. Dan kali ini kita masih sangat berharap dengan munculnya seorang Laurin Ulrich, yang mana ini bagai kepingan puzzle terakhir, yang mana kalau dia datang, wih,
sulit untuk berkata-kata. Bahkan mungkin bisa saja kita menyulitkan Jepang. Thailand bang, kalau Thailand udah pasti bisa kita atasi. Mau pasti ya. Sebenarnya nggak ada yang pasti dalam dunia ini ya. Tapi entah kenapa saking pedenya kalau Lauren Ulrich datang ya. Entah kenapa kita pede gitu untuk menghadapi Thailand bisa kita kalahkan. Walaupun mungkin ya skornya tipis pun nggak masalah lah. Yang penting pasti bisa menang kita. Apalagi kita ngelihat uji coba Thailand ya, yang 2 kali main lawan Kuwait sama China, yang mana dua-duanya bisa dikalahkan Indonesia dengan mudah. Bukan tidak mungkin, kita bisa ngalahkan Thailand. Sedangkan Thailand itu seri gitu loh. Ya kita ngalahkan Oman dan Mozambik, yang mana Oman aja waktu menghadapi Thailand itu nggak pernah menang cuy, sulit menangnya. Terakhir kali 2011 lah. Tapi sekali lagi ya kita nggak bisa juga langsung mematematikakan semua, menghitung-hitung kayak gitu. Karena sekali lagi sepak bola bukan matematika. Tapi melihat skuad yang ada, kayaknya berpikir secara realistis juga masuk akal. Bahwasanya kita bakal bisa mengalahkan Thailand dan bahkan merepotkan Jepang. Qatar gimana bang? Nah Qatar selagi dia nggak bawa-bawa wasit, baik itu wasit VAR dan wasit di tengah lapangan, insya Allah kita kandaskan juga itu Qatar. Ya, pede kali aku lawan Qatar pun gas. Tapi kalau udah main wasitnya tadi, udah buat emosi, buat panas, belum lagi tiba-tiba nanti VAR-nya ke gawang Indonesia tajam kali, tapi ke gawang orang itu nggak tajam, wah udah itu fix, kita bakal dicurangi. Seri aja lawan Qatar pun udah mantap sebenarnya. Tapi kalau pengennya kita ya wajib menang lawan Qatar. Jadi kita bukan di posisi 3 terbaik, tapi kita berposisi sebagai runner up. Nggak mau juara grup bang, ya kita tahu diri Jepang coy. Ini pun Jepang asik suka kali ngikuti Indonesia ya kan. Di kelompok umur Australia yang suka kali ngikuti Indonesia. Ini di timnas senior Jepang yang suka kali ngikuti Indonesia. Apa nggak pengen gitu negara-negara yang lain kayak gitu ya kan? Tak lawan Korea gitu. Tak kenapa aku pengen kali kemarin jumpa sama Korea. Kenapa bang? Iya kalau misalnya kita bisa seri lawan Korea kemarin. Misalnya nanti kita satu grup sama Korea nih. Di Piala Asia kita seri sama Korea. Jadi fans-fans netizen Harimau Malaya itu nggak bisa lagi bawa-bawa iya kami udah pernah ngikat Korea Selatan 3 sama. Jadi nggak ada lagi hujah atau alasan orang itu gitu loh. Apalagi kalau misalnya kita bisa ngalahkan Korea, wah udah nggak ada lagi yang bisa mereka banggakan kan. Kemarin sempatlah mereka banggakan pemain 7 ilegal mereka itu. Malu kan. Sekarang yang mereka masih terbanggakan itu tadi menanimbang Korea. Nah kalau misalnya kita bisa ya satu grup tadi sama Korea terus kita kalahkan, wah udah nggak ada lagi 1001 alasan yang dipakai mereka untuk bisa menyaingi timnas kita. Asik, semakin nggak sabar asli jujur teman-teman. Lauren Ulrich ini aduh ini potensial banget pemain kalau yang betul gabung ke timnas. Usia masih 21, main di Liga 2 Jerman, bahkan nanti bisa masuk ke Liga Bundesliga, main bersama dengan Kevin Dix juga nanti bakal ketemu. Apalagi penampilannya dengan klubnya Magdeburg ini juga meyakinkan, 3 gol 3 assist sebagai gelandang serang itu bukan kaleng-kaleng teman-teman ya. Jadi dia rutin main ini di Liga 2 Jerman 33 kali caps, berarti kan dipercaya dia. Nah, jadi itu dia pemain pertama yang mungkin bakal merapat ke timnas Indonesia yang disampaikan langsung oleh Bapak Norko Rompot. Sedangkan pemain kedua ini adalah pemain yang sering sekali kita bahas tapi masih belum ada tindak lanjutnya. Dan kita juga berharap moga-moga dia satu kloter sama Lauren Ulrich, yang mana Dean Zandbergen, pemain yang bersama dengan VV Venlo yang sudah menjadi top skor Liga 2 Belanda dengan torehan 15 gol dan 3 assist dari 34 laga. Ya kita berharap dia bisa segera bergabung ke timnas, apalagi dengan usianya masih 24, masih segar. Postur tubuhnya juga 1,88, cukup tinggi untuk ukuran striker. Dan kalau gabung ke timnas, bakal ganas bin beringas. Makanya aku angkat judulnya, 2 kabar baik untuk timnas, dijamin timnas makin ganas bin beringas. Bayangkan, masuk Lauren Ulrich, masuk Dean Zandbergen. Apa nggak gacor cuy timnas kita? Depan nanti ada Dean Zandbergen, belakangnya ada Ole, kiri ada Luke Pikri atau Ragnar, kanan ada Milo Jonathan, di tengah ada si Tom Hai dan Lauren Ulrich, baru di belakangnya nanti ada
Juppe Lopez, belakangnya lagi, wah macam back-back kita, kipernya Emil, udah coy. Gila, makin ganas, itu asli. Mungkin menjadi skuad terbaik timnas, starting line up terbaik timnas mungkin. Apalagi ini pemain ya udah pengen kali udah ngotot kali main ke Indonesia tapi masih belum terrealisasi. Ya memang sempat galau dia gara-gara ada kasus ini kan yang izin kerja kemarin lah. Tapi kan udah selesai nih. Wah, ini bisa jadi nih Dean Zandbergen akan gabung ke timnas. 24 tahun loh teman-teman. Kapan lagi kita punya striker muda tapi berbahaya. Bahkan ini Dean Zandbergen lagi diincar nih sama klub-klub Eredivisie. Ya wajar lah, dia top skor liga. Udah sering kali cetak hat-trick. Jadi wajar jika dia diperebutkan sama tim-tim Eredivisie. Ya sejumlah klub lah pastinya kan. Sudah terbukti dia soalnya. Kalau misalnya belum terbukti tadi baru mungkin nggak banyak ya kan. Ih gila ya, kebayang. Dan sekarang market value-nya melejit ya, naik. Hampir 100% gara-gara dia jadi top skor. Ayo nih segera PSSI, jangan buang-buang waktu. Ayo rekrut terus. Sebanyak-banyaknya. Dan itu juga udah disampaikan sama Bapak Erick Thohir. Ketika selesai FIFA Matchday, iya kita pengen nambah lagi nih katanya. Di spill pemainnya nggak mau, ya wajar lah. Namanya juga pergerakan bawah tanah, santai-santai lah. Ini aja Bapak Nur Koromput udah offside kali sih menurut aku ya kan. Dikasih taunya lagi, iya nih udah ada dua orang dari Jerman, pakai nama negara lagi. Dari Jerman sama dari Belanda nih katanya. Dan dua-duanya punya darah keturunan. Darah, berarti kan jelas-jelas itu hubungan darah kan. Bukan pemain yang pernah bapak mamanya lahir di Indonesia, tidak. Tapi ini memang jelas-jelas emak bapaknya ada orang Indonesianya gitu. Kebayang nggak teman-teman jika betul-betul ini terrealisasi dua pemain tadi aja lah. Kayaknya pun udah lengkap kayaknya. Udah datang dua itu tadi aja pun kayaknya udah lengkap kita. Apalagi nanti datang lagi yang lain-lain. Waduh. Makin semangat kita untuk menantikan pertandingan timnas setiap laganya. Ini aja kita udah nggak sabar nunggu FIFA Asian Cup, kan? Jujur nggak kalian? Udah nggak sabar kalian nunggu FIFA Asian Cup. Bahkan Piala AFF aja kalian nggak sabar. Ya walaupun sebenarnya di Piala AFF nanti ini pemain-pemain liga lokal, tapi entah kenapa animo untuk nonton timnas sekarang udah mulai meningkat semenjak kehadiran John Hedman yang menampilkan permainan yang atraktif, menyerang dan pegang bola serta efektif dalam mencetak gol ke gawang lawan. Kebayang nanti FIFA Asian Cup main lagi kita. Kebayang nanti di FIFA Matchday bulan 11. Bahkan katanya itu bakal negara-negara gacor yang bakal datangkan. Semakin tak sabar teman-teman. Oke lah, komen di kolom komentar. Gimana pendapat kalian tentang dua kabar baik untuk timnas? Dijamin timnas semakin ganas bin beringas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.